Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua, wali, murid MTSN 5 Sleman yang saya hormati. Berikut ini kami sampaikan roadmap atau peta jalan prestasi MTSN 5 Sleman berbasis tipologi madrasah tahun pelajaran 2025-2026. Bapak Ibu, MTS 5 Sleman memiliki tipologi madrasah akademik, madrasah digital atau madrasah cyber, dan madrasah tahfidz. Untuk madrasah tahfidz, target yang kami pasang adalah kemampuan siswa membaca Al-Quran itu 100%. Kemudian untuk siswa kelas 7 diharapkan hafal 1 juz itu sebanyak 10%. Kemudian siswa kelas 8 hafal 2 juz sebanyak 10%. Dan bagi siswa kelas 9 adalah hafal 3 juz sebanyak 10%. Kami paham target ini adalah berat, namun kami tetap berusaha. Kemudian untuk siswa yang telah memiliki hafalan yang lebih dari 1 juz, itu bisa bertambah dalam 1 tahun minimal 1 juz. Dan untuk bidang ini kami berusaha untuk bekerja sama dengan lembaga tahfidz ataupun yang kompeten tentang bidang itu. Kemudian untuk akademik, target kami adalah menempati ranking 1 tes kemampuan akademik, karena sekarang sudah tidak ada ASPD tapi TKA, tapi khusus Jogja nanti ada TKAD, jadi tes kemampuan akademik daerah. Kami berusaha untuk ranking 1 tingkat madrasah di Kabupaten Sleman. Total madrasah yang ada di Kabupaten Sleman ini ada 40. 10 yang negeri, 30 yang swasta. MTSN 5 Sleman berusaha menempati ranking 10 besar tes kemampuan akademik tingkat madrasah dan sekolah di Kabupaten Sleman. Kalau untuk dengan SMP ini lebih banyak, lembaganya hampir 175. Kemudian MTS 5 Sleman berusaha meraih kejuaraan 3 besar dalam ajang OMI, Olimpiade Madrasah Indonesia, dan ajang kompetisi bidang akademik tingkat kabupaten, baik itu kabupaten, provinsi, dan internasional, yang melalui media luar jaringan ataupun yang dalam jejaring. Kemudian untuk cyber, ini perlu Bapak Ibu ketahui, kami ditunjuk oleh Kanwil sebagai piloting proyek untuk cyber madrasah yang terwujud dalam semua aspek kemadrasahan terakses dan terpantau melalui web madrasah dan aneka jalur barcode yang ada. Yang tadi Bapak Ibu ketika masuk sudah disuguhi ada parade barcode di tembok kami. Kemudian menjadikan murid memiliki kemampuan berteknologi yang berintegrasi dengan karakter Islam. Kemudian menjadi piloting cyber bagi madrasah lain. Dan menjadi madrasah yang berkontribusi dalam ekoteologi dengan adanya paperless. Jadi diusahakan semaksimal mungkin itu tanpa kertas. Nah, sampai saat ini memang ini belum sepenuhnya seperti dokumen-dokumen yang Bapak Ibu pegang itu masih menggunakan kertas, sedangkan undangan kami sudah menggunakan paperless. Kemudian untuk prestasi, alhamdulillah tahun kemarin ASPD itu telah menempati ranking 2 se-Kabupaten Sleman untuk MTSN. Tinggal selangkah lagi bisa menuju ke ranking 1, mohon doanya. Kemudian ranking 3 MTSN se-DIY. Dan alhamdulillah satu murid itu mendapatkan nilai 100 untuk numerasi. Dan alhamdulillah pada lulusan kemarin itu 97,63 itu lanjut ke sekolah atau madrasah negeri. Prestasi murid aneka lomba terdapat 70 torehan 70 prestasi dengan aneka macam tingkat. Kemudian yang kemarin Bapak Ibu menjadi kelas 7 khususnya menjadi pelaku sejarah, yaitu untuk hasil ASPD itu kami pada saat jalur JPTT pendaftar itu ada totalnya 310, yang diterima adalah 128. Untuk yang jalur JPTT pendaftar 50 anak, diterima 22 anak. Reguler 1 yang mendaftar itu 130, diterima 40 anak. Dan reguler 2 pendaftar itu
130 dan diterima 66 anak. Dan institusi piloting madrasah yang berdasarkan SK Kakanwil Kemenak DIY. Kemudian untuk pendanaan untuk mencakup hal itu kami telah diberikan modal oleh pemerintah yaitu Bosnas sejumlah 420 juta dan Bosda itu 193.800.000 itu dalam waktu 1 tahun. Kemudian bisa juga dan kami berharap ada sumbangan yang ini berdasarkan dari SK Dirjen Pendis nomor 3601 tahun 2024 di bab 1 pendahuluan poin 5 itu masih dinyatakan bahwa pemerintah belum sanggup untuk mencukupi seluruh kebutuhan dari madrasah yang ada untuk seluruh kegiatan. Masih dibutuhkan dukungan dari orang tua. Kemudian rencana belanja anggaran kebutuhan dana pengembangan kualitas yang kami bagi menjadi 4, bidang kurikulum, bidang kesiswaan, bidang humas, dan bidang sarpras. Untuk yang kelas 7 ada 128, kelas 8 ada 128, dan kelas 9 ini tertulis 128 tapi sudah ada yang mengundurkan diri karena pindah ke luar daerah. Diharapkan untuk kelas 7 itu pembiayaan totalnya adalah 154 juta untuk pengembangan, kemudian kelas 8 144 juta dan kelas 9 itu 173 juta 647. Nah, kemudian kalau itu dibagi per anak dalam sesuai dengan jumlah itu seperti ini, ada yang 1.200.000, 1.100.000, 1.100.000 dan ada 1.367.000. Nah, ini hitungan kami Bapak Ibu, dan tentu ini kami korelasinya adalah dengan melakukan proposal ke komite. Nah, itu Bapak Ibu gambaran yang bisa kami sampaikan.